Bab 93, Ilham minta maaf. Perjalanan yang cukup menyita waktu tiba juga. Seperti yang Sifa inginkan, mereka akan menginap di kediaman Sifa saat ini. Dan kedatangannya sudah disambut oleh Abi Lukman dan Umi Hana. Ilham dan Sifa mencium punggung tangan kedua orang tua Sifa dan memberikan oleh-oleh untuk mereka. Nduk, Mas Ilham, Alhamdulillah, Assalamualaikum, Umi, Abi. Ilham menyalami tangan mereka, disusul Sifa, yang masih merajuk pada Ilham, sehingga gadis itu nyelonong begitu saja tanpa menghiraukan Ilham yang tersenyum karena sepertinya Sifa begitu cemburu pada Arumi saat ini. Sifa, kenapa Mas? Kok wajahnya ditekuk begitu? Kalian lagi ada masalah? Tanya Kiai Lukman. Biasa Bi, Bumil sensitif. Tak lama Sifa tiba juga di kamarnya. Gadis itu membuka jaketnya dan membuka hijabnya karena gerah. Sementara Umi Hana membantu Sifa meletakkan barang-barang dan oleh-oleh yang dibawa Sifa. Melihat perut buncit Sifa dan mengelusnya. Lama nggak ketemu kamu, perutmu udah besar sekali Nduk. Iya Umi, gimana sehat-sehat kan, calon cucunya Umi sama Abi? Aku baru kemarin si USG, alhamdulillah sehat. Aku juga makannya ngebo banget Umi, abisnya lapar terus. Bagus dong, Mas Ilham masih mual, masuk 5 bulan mualnya berhenti Umi. Tak lama Ilham masuk ke kamar hendak minta handuk karena pemuda itu ingin mandi. Setelah melihat Ilham senyuman Sifa berubah masam lagi. Dek, amal soli handuk, Mas mau mandi tamas? Umi ada handuk kok, handuk Sifa. Dan Umi Hana mengeluarkan handuk kimono Sifa yang warnanya pink. Ilham melongo melas, sudah warnanya pink kimono pula, mau menolak tak enak. Ilham menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Umi, ini kan handuk cewek, nih handuknya, Mas, ucap Sifa memberikan handuk yang mereka bawa. Makasih dek, saya permisi ke kamar mandi, enggeh Umi. Enggeh, silakan. Mas, ketika Sifa sudah berpakaian, gadis itu menggunakan daster panjang dan bergotali. Sifa yang biasanya begitu cuek dengan penampilan baju serba minim, saat ini hanya berani menggunakannya di hadapan Ilham saja. Karena ia malu jika abinya melihatnya dengan pakaian minim. Bisa-bisa kena marah lagi. Wah, cantiknya, sekarang berpakaian sopan ya hehe. Abisnya aku malu Umi. Aku sadar udah jadi istri Ustadz, nggak enak aja kalau Abi ngelihat aku yang pakai baju minim lagi, meski di rumah. Alhamdulillah, istri nakal Ustadz Ilham udah insyaf hehe, kelakar Umi. Oh alah, insyaf, emangnya kemarin aku kenapa? Kemarin kamu kan nakal, beling, sekarang lumayan, apalagi tinggal di lingkungan pondok, istrinya Ustadz. Nggak salah deh Abi sama Umi jodohin kamu sama Mas Ilham. Iya Umi, Umi tahu nggak kalau Mas Ilham itu aslinya galak, aduh Sifa. Apa iya hehe? Apa Mas Ilham suka memarahi kamu? Iya, aku dijewer terus sama dia sering dihukum. Sifa sengaja bicara dengan kuat-kuat supaya Ilham mendengar kalau Sifa sedang mengadukan didikannya selama ini. Sehingga pemuda itu nampak tersenyum dan kembali membersihkan dirinya di toilet. Adek, amal soli ambilkan baju, pinta Ilham dari dalam toilet yang berada di kamar Sifa. Nah, Masmu minta ambilin baju Nduk? Iya, sebentar ya Umi. Umi keluar dulu ya, biar Masmu nyaman. Kemudian Umi Hana keluar dan menutup pintu kamar Sifa supaya Ilham leluasa. Setelah itu Sifa menyambar kaos dan sarung disertai pakaian dalam dan celana kargo selutut untuk suaminya. Makasih dek, namun Sifa tak menyahut sehingga sekeluarnya dari toilet, Ilham terlihat sudah tampan dan harum. Sementara setelahnya, Ilham langsung memeluk gadisnya meski Sifa masih kesal. Nggak usah peluk-peluk, aku masih marah ya sama Mas. Maafin Mas sayang, Mas tahu masalah. Nggak kasih tahu soal kami yang bertemu saat itu, Mas lupa,
itu juga baru ingat pas adek nanyain soal Ustazah Arumi. Maafin Mas ya, maaf. Pinta Ilham seraya memeluk Sifa dengan erat, sehingga gadis itu cukup sulit melepaskan pelukannya meski berusaha sekuat tenaganya. Mas nggak akan lepasin adek, sebelum adek maafin Mas, ucap Ilham sehingga membenamkan kepalanya di bahu Sifa, membuat gadis itu makin risih dan menyerah sehingga memaafkannya, namun tetap minta Ilham menjelaskan kronologinya. Ya udah, aku maafin, tapi jelasin kenapa Ustazah Arumi bisa diponpes lagi, jelasin dengan jujur. Baiklah, Mas akan jelasin, kita duduk sebentar ya. Iya, Sifa menurut dan keduanya kini duduk di ranjang. Jadi waktu di toko kue kami nggak sengaja bertemu, terus kami ngobrol biasa kok, ngobrolin soal adek. Dia nanyain adek udah hamil belum terus ngasih tahu kalau dia akan jaga toko abaya, karena diizinin Pak Hamzah. Dia udah nikah? Belum. Katanya dia ke pondok buat nenangin diri. Nenangin diri atau untuk minta dipoligami lagi? Ingat nggak Mas dipukul kemarin sama ayahnya? Mas ingat kok, tapi kan dia juga punya hak untuk melakukan apa yang menurut dia baik, Dek. Kalau minta poligami nggak lah Dek. Abisnya aku nggak mau dia merebut Mas dariku. Nggak akan ada yang merebut Mas dari adek. Mas nggak akan poligami, ingatlah. Mas udah janji. Daripada Mas mikirin soal poligami, baiknya Mas mikirin masa depan kita ketika triplet kita lahir nanti. Kita bimbing mereka supaya jadi anak yang soleh atau solehah. Pikiran Mas udah sejauh itu loh. Nggak ada terbesit untuk mendua sayang, nggak ada. Ya udah kalau gitu, abis ini kita ke rumah Mbak Alika ya. Aku mau bantuin masak Mas. Besok kan acara ijab sama resepsi kan? Nggak usah bantu masak sayang, perutmu lo udah gede, Mas ngilu. Bantuin kupas bawang aja atau ngapain kek? Umi mau bantuin juga katanya. Ya udah, ucap Ilham sehingga Sifa dan Ilham makan terlebih dahulu karena sudah disajikan oleh Umi Hana. Mas Ilkem, nduk, makan dulu, abis itu baru ke rumah Mas Ilham ya. Iya Umi, sahut Sifa, sehingga keduanya makan siang. Saat ini, Kiai Lukman menanyakan soal kondisi Ilham pasca kecelakaan kemarin. Alhamdulillah sudah lebih baik, Abi, sahut Ilham. Alhamdulillah, semoga dijauhkan dari musibah ya, Mas. Terus yang menolongmu bagaimana? Kalian sudah bicara? Sudah Abi, malah saya dikira adiknya. Kok bisa Mas? Tanya Abi Lukman. Katanya wajah saya mirip adiknya, dan memang benar saya mirip, bahkan sangat mirip. Tapi kenyataannya kan saya bukan adiknya. Lalu, apa dia melukai Mas Ilham? Abi lihat dia siapa namanya, Mas? Mas Azlan, gimana kondisinya? Mas, masih sakit kepalanya. Nah Mas Azlan itu bukan orang sembarangan. Dia CEO di sebuah perusahaan. Mas Azlan itu hidup sebatang kara di rumah mewahnya. Kasihan sih, Bi. Dia minta carikan jodoh sama saya kemarin. Saya bingung mau menjodohkan dia sama siapa. Jodohin aja sama Ustazah Arumi, sahut Sifa asal karena kesal Arumi kembali hadir di tengah mereka, meski belum bisa dipastikan maksud dan tujuannya seperti apa. Iya, nanti Mas coba bicarakan sama Ustazah Arumi. Wih semangat banget giliran nyinggung soal Ustazah Arumi, ya, Ham. Bukan begitu maksudnya, Dek, sanggah Ilham sehingga Umi Hana ikut bicara. Udah toh cemburuan amat sih, Mas Ilham mau membicarakan soal jodohnya sama Ustazah Arumi, kamu jangan cemburu buta begini. Ish, kesel, Sifa yang tak suka nama Arumi disebut-sebut segera mencubit perut Ilham diam-diam sehingga Ilham meringis dan dilihat oleh Abi, namun Ilham berusaha menampilkan senyuman. Kalau bukan karena Sifa sedang kesal, Ilham pasti sudah berteriak minta tolong supaya Nasya dimarahi abinya. Sakit, lirih Ilham pelan seraya mengelus perutnya yang nyeri setelah dicubit kepiting. Rasain, awas nanti malam, ancam Ilham. Dendaman ya,
ucap Siva dengan mata melotot. Itu mata bisa nggak usah melotot, mau diculek, ucap Ilham pelan. Berani nyulek mataku, geram Siva. M. Mas Ilham, nduk, ayo dihabisin makannya, jangan berantem. Kiai Lukman akhirnya melerai mereka. Meskipun keduanya saling bisik-bisik dengan kode-kodean, namun Abi Lukman dan Umi Hana sudah tahu jika keduanya sedang menjalani drama rumah tangga yang manis, apalagi sikap mereka yang saling serang meski hanya dari tatapan. Setelah menyelesaikan makan siang, kini mereka menuju ke kediaman Ilham dengan mobil Ilham. Karena jarak dari rumah Siva ke rumah Ilham memakan waktu 10 menit saja. Meski begitu tetap saja akan lelah jika ditempuh dengan jalan kaki. Siva duduk di kursi belakang bersama Umi Hana sedangkan Abi Lukman bersama Ilham di depan. Tak lama tiba juga di kediaman Ilham saat ini. Para keluarga saling bersalaman dan Siva disambut hangat oleh Umi Aisyah. Masya Allah mantuku, perutnya udah besar sekali. Apa udah mau lahiran ini, Fa? Masih 5 bulan Umi Aisyah, sahut Umi Hana. Masya Allah, gemes aku Fa, ucap Alika seraya mengelus perut Siva. Cepet nyusul ya Mbah Hehe. Ustadz Alfian juga datang menyambut Ilham yang juga kakak ipar dan sahabat baiknya, Siva sang kakak ipar yang usianya di bawah 10 tahun darinya. Mbak Siva, sapa Alfian. Haduh, panggil Siva aja deh, Mas Alfian seumuran sama Mas Ilham kan hehe. Nggak apa-apa, enak manggil Mbak aja, ya udah deh, kalau begitu hehe. Siva yang sudah biasa berteman dengan laki-laki tak merasa canggung jika saling sapa dengan Alfian, adik ipar Ilham. Keduanya sudah melakukan nikah dalam juga dan besok akan melajukan ijab dan resepsi di hadapan penghulu. Siva istirahat aja, ya, nggak usah ngapa-ngapain. Aku bantuin kupas bawang apa ngapain deh Umi, masa aku nggak ngapa-ngapain? Siva mau dikasih henna nggak tangannya? Tanya Umi Aisyah, sengaja mengalihkan perhatian karena Umi Aisyah tak tega jika Siva ikut bantu-bantu karena kandungannya sudah besar. Mau deh, Umi, sahut Siva senang. Alika, ajak Siva ke Mbak Puji, biar dikasih henna, sama sekalian nyobain baju kebaya yang udah kita buat. Ya udah Umi bantuin ke dapur dulu ya, nduk, ucap Umi Hana. Iya Umi. Ayo Fa, ajak Alika dengan sumringah menuntun tangan Siva karena menjaga Siva yang sudah hamil besar. Sementara itu, Ilham tengah mengobrol dengan para kerabat dan tetangga. Arsya ternyata turut membantu juga saat ini, senang sekali ketika bertemu dengan Arsya. Duh, kamu udah nikah, Mas Alfian udah, aku sendiri nih. Yang sabar, banyak berdoa biar Allah dekatkan jodohnya. Masih semangat ngajar di pondok Mas Ilham? Masih, udah ada temannya juga kan hehe. Ngomong-ngomong Siva masih nakal nggak? Udah nggak kok, udah jadi istri manis hehe. Alhamdulillah. Sementara itu, Siva baru saja selesai diinai. Inainya juga cantik dan warnanya coklat. Karena katanya yang putih tidak tahan lama jadi memilih yang coklat saja. Wah berasa jadi mantan lagi aku. Besok kamu di make up juga ya. Cantik banget kamu Fa. Pasti kalau di make up makin cantik. Hehehe, boleh banget Mbak. Aku suka dandan soalnya. Tomboy padahal loh. Aku make up karena mau nikah ini. Biasanya jarang. Aku justru suka banget make up. Biar makin cantik hehehe. Pede amat aku ya. Nggak kok, memang kamu cantik. Imut Fa. Setelah selesai segala persiapan, malam menyapa hari, para saudara makin banyak berdatangan, dekorasi akad juga sudah tersedia, acara akan segera dilangsungkan esok harinya, sementara Siva dan Ilham memilih pulang dulu ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Mereka akan menggunakan pakaian yang sudah dibuatkan oleh Alika. Ilham dengan beskap berwarna hitam dan celana hitam disertai blangkon.
sedangkan Siva menggunakan kebaya modern berwarna pink dengan bawahan yang senada dengan warna dari kebaya itu sendiri. Malam ini di kamar Siva, wah cantiknya tangan adek, dipakein henna hehe. Cantik dong, Mas nanti pakai beskap sama belangkon, ya, aku udah bayangin pasti bakalan gagah deh hehe. Iya dong, adek juga pasti bakalan cantik nih pakai kebaya pink hijab pink, duh. Mas jadi makin cinta deh. Nggak usah ngerayu, lah. Jangan diterusin lagi dong marahnya, kan kita baru baikan. Aku nggak marah kok, cuma sebel. Mas kan lupa sayang. Semalam itu fokus Mas nyariin arem-arem, karena udah dapat ya udah. Makanya karena buat Mas nggak penting juga ceritain soal Ustazah Arumi ke adek, ya udah Mas nggak cerita. Bukannya mau sembunyiin atau ada sesuatu. Demi Allah deh. Beneran? Awas ya kalau bohong, nggak bohong kok. Ya udah tidur aja yuk. Besok kan kita lagi ke sana, biar bisa mendampingi Alika sama Alfian saat ijab. Tapi aku mau makan sesuatu Mas. Adek ngidam apa? Udah jam 10 ini sayang, liri Ilham. Mas nggak mau nyariin, mau sayang, mau banget. Maksudnya jangan yang susah dicari biar keturutan gitu loh ngidamnya adek. Ilham segera meraih jaketnya karena udara begitu dingin, bersiap mencarikan apa yang ingin Siva makan malam ini. Aku mau bubur ayam suro, pakai sate ati, sambalnya yang banyak, jangan lupa kerupuknya juga. Bubur ayam Susana, apalagi sih bubur ayam Susana? Suro Mas, suro, maafkan Mas belum pernah makan itu. Itu belinya di mana? Buburnya gimana? Satenya sate apa? Kenapa dinamakan suro? Bubur suro itu dibuat saat malam Asyura, tapi saat ini udah dijual kok. Ayolah Mas beli, aku mau bubur, jangan pakai cakwe ya, aku nggak suka, kacangnya banyakin, seledrinya jangan terlalu banyak, tapi bawang gorengnya sama bumbu kuning banyakin. Duh apaan tadi dek, Mas lupa hehe, catat kirim ke Mas aja hehe. Hadeh, Nasya menghela napas. Sehingga Ilham hanya tersenyum daripada lupa nanti sudah dibeli malah Siva tak mau memakannya.